Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Keluarga Kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kelas 10 minggu lalu, yang mana minggu lalu sudah dibahas tentang konfigurasi elektron dengan menggunakan subkulit ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bilangan kuantum ya, dimana bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menjadi identitas dari suatu elektron ya, di mana masing-masing elektron di dalam atom itu memiliki nilai bilangan kuantumnya masing-masing ya. Jadi bilangan kuantum itu dibagi menjadi 4 ya, seperti kalian lihat di slide. Di situ bilangan kuantum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan n kecil ya. Yang kedua itu ada bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L kecil. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M kecil. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau dilambangkan dengan S kecil ya. Oke, kita mulai penjelasannya pada hari ini. Oke, yang pertama kita masuk ke bilangan kuantum yang pertama, yaitu adalah bilangan kuantum utama. Di mana bilangan kuantum utama itu menyatakan posisi elektron dalam kulit atom ya. Jadi bilangan kuantum utama itu adalah untuk menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom, serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom ya. Semakin besar nilai N, tingkat energi atom semakin tinggi ya. Bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Dimana bilangan kuantum utama ini patokannya adalah kulit ya. Patokannya adalah kulit ya. Dimana di sini ada dilihat kulit itu kemarin kita sudah bahas, ada kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N ya. Dimana kulit K itu memiliki nilai bilangan kuantum utama itu adalah 1, kulit L 2, dan seterusnya, M 3, N 4. Kalau ada kulit yang lain lagi berarti tinggal ditambah aja gitu kan. Misalnya kulit O berarti bilangan kuantum utamanya 5. Jadi bilangan kuantum utama itu mengacu pada kulit ya. Jadi kalau dikonfigurasikan gitu kan, dia berada di kulit keberapa, misalnya berada di kulit ketiga, oh berarti dia berada di kulit M. Berarti bilangan kuantum utamanya adalah 3, nilai N-nya adalah 3. Jadi seperti itu untuk bilangan kuantum utama. Yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut ya, atau dilambangkan dengan L kecil. Di mana bilangan kuantum azimut itu adalah menyatakan subkulit. Ya, jadi ini untuk menyatakan subkulit atau orbit ya, di mana harga dari bilangan kuantum azimut itu adalah 0, 1, 2 ya, dimana rumusnya itu N-1. Apabila dia berada pada, dimana kemarin sudah kita bahas juga, kalau subkulit itu ada subkulit S, P, D, dan F ya. Dan apabila dia berada pada subkulit S, maka dia memiliki nilai bilangan kuantum azimut yaitu adalah 0 ya. Kalau dia berada di subkulit P, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Berada pada subkulit D, bilangan kuantum azimutnya adalah 2. Apabila dia berada di subkulit F, bilangan kuantum azimutnya adalah 3 ya. Dan seterusnya ya. Jadi seperti itu untuk bilangan kuantum azimut ya. Oke, bisa dilihat di tabel juga, di mana kulit K itu kulit pertama, harga karena kulit K itu hanya memiliki satu subkulit yaitu 1S saja, maka harga L yang diizinkan itu adalah 0. Kalau kulit L itu memiliki kulit kedua ya, kulit L adalah kulit kedua, harga L yang diizinkan itu adalah 0 dan 1 karena dia memiliki
2 subkulit. Itu adalah satu S, 2S, dan 2P. Ini ada kesalahan pengetikan, harusnya ini 2P, 2S, dan 2P. Baru kulit ketiga itu adalah kulit M, dimana harga L yang diizinkan itu adalah 0, 1, dan 2, dimana dia punya 3 subkulit ya, ada 3S, 3P, dan 3D, dan seterusnya ya. Jadi nanti tergantung di mana elektron tersebut berada ya. Kalau dia berada di subkulit S berarti L-nya 0. Kalau dia berada di subkulit D berarti L-nya 2. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M. Bilangan kuantum magnetik itu adalah untuk menentukan orientasi orbital di dalam ruang ya. Jadi kemarin kita juga sudah bahas kalau masing-masing subkulit itu punya orbitalnya masing-masing ya. Nah, di sini kita lihat di tabel ya. Jadi di sini misalnya subkulit S ini punya satu orbital ya, atau satu kotak atau satu ruang ya. Maka karena dia hanya punya satu ruang, maka harga M-nya itu hanya 0. Tidak ada yang lain ya. Jadi setiap elektron yang berada pada subkulit S itu pasti memiliki harga bilangan kuantum magnetik atau M itu sama dengan 0 ya. Karena dia kotaknya cuma satu, orbitalnya cuma satu. Yang kedua itu ada subkulit P. Subkulit P itu punya 3 kotak ya, punya 3 orbital ya. Harga M-nya, cara menentukan harga M-nya, ambil tengahnya, beri angka 0 ya. Jadi yang di tengah itu 0, di sebelah kanan itu plus 1, di sebelah kiri itu minus 1. Nanti tinggal kita lihat posisi elektron itu di mana. Kalau dia berada di sini, maka dia nilainya minus 1 ya. Kalau dia berada di depan, maka dia nilainya plus 1 ya. Kalau dia berada di tengah, maka nilainya 0. Jadi seperti itu ya. Kemudian subkulit D. Subkulit D itu punya berapa kotak kemarin? Ada 5 kotak atau 5 orbital ya. Ambil tengahnya, tengahnya ini, beri angka 0. Ke kanan plus 1 plus 2. Ke kiri minus 1 minus 2. Itu untuk nilai bilangan harga subkulit M. Harga bilangan kuantum magnetik untuk subkulit D. Kalau F, berapa orbitalnya kemarin? Ada 7 orbital atau 7 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau 1, 7. Ambil tengahnya, tengahnya berarti di sini 0, ke kanan plus 1, plus 2, dan plus 3. Ke kiri minus 1, minus 2, dan minus 3 ya. Minus 1, minus 2, dan minus 3. Nanti tergantung elektronnya posisinya di mana ya. Oke, lanjut. Bilangan kuantum yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin itu adalah menyatakan arah perputaran elektron terhadap sumbunya atau arah rotasi elektron ya. Pada waktu elektron berputar mengelilingi inti atom ya. Di kemarin juga kita sudah jelaskan menurut kaidahan penulisan elektron itu harus sendiri-sendiri dulu baru berpasangan, di mana kalau dia sendiri dituliskan dengan panah ke atas ya. Kalau dia berpasangan dituliskan dengan panah ke bawah. Nah, kalau panahnya ke atas maka nilainya adalah plus setengah. Kalau panahnya ke bawah maka nilai S-nya atau bilangan kuantum spin-nya adalah minus setengah ya. Jadi nilai dari bilangan kuantum spin itu cuma ada 2 ya. Bisa plus setengah, bisa minus setengah. Tinggal nanti tergantung elektron terakhirnya posisinya seperti apa. Ke atas atau ke bawah ya. Kalau ke atas ini berarti perputarannya searah jarum jam ya. Jadi di sini kita bisa lihat perputarannya searah dengan jarum jam. Kalau ke bawah ini perputarannya
berlawanan arah jarum jam ya. Perputaran dari elektronnya ya, atau rotasi dari elektron tersebut. Jadi elektron di dalam atom itu tidak tinggal diam ya. Jadi cuma duduk gitu, tidak. Dia juga berputar seperti bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi ya. Misalnya ada contoh. Elektron terakhir pada unsur Y3216 mempunyai harga bilangan kuantum berturut-turut. Nah, ini bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan untuk menentukan bilangan kuantum itu adalah konfigurasi subkulit. Ya, itu wajib ya. Jadi harus melakukan konfigurasi subkulit. Nah, di sini misalnya Y3216. Kita harus tentukan yang mana yang harus kita konfigurasikan, 32 atau 16. Kemarin kita sudah tahu, yang harus dikonfigurasi itu adalah nomor atom. Yang mana nomor atom adalah itu pasti nilainya lebih kecil daripada nomor massa. Ya, jadi yang lebih kecil siapa? 16. Berarti 16 yang harus kita konfigurasikan. Gimana konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya. Ini 10, 12 tambah 4, 16. Nah, di sini elektron terakhir ya. Jadi kata-katanya di soal elektron terakhir. Berarti kita cari yang terakhir di mana? Di 3p4. Berarti yang harus kita tentukan bilangan kuantumnya itu adalah di 3p4. 3p4. Nah, di sini kita lihat n-nya berarti berapa? Dia berada di kulit berapa? Kulit ke-3. Berarti nilai n-nya adalah 3 ya. Sangat mudah sekali. Oke. Sekarang L-nya menyatakan subkulit. Dia berada di subkulit apa? Subkulit P ya. Dimana tadi nilai subkulit P kalau L itu kan, kalau dia S P D F ya. Kalau dia S 0 P1 D2 F3 berarti kalau dia berada di subkulit P berarti nilai L-nya adalah 1 ya. Kemudian M, bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetiknya gimana? Kita harus buatkan orbitalnya. Kalau dia berada pada subkulit P, berarti berapa kotak? 3 kotak ya. Isinya ada berapa? Nilainya berarti ambil tengahnya. 0, ke kanan plus 1, ke kiri minus 1. Isinya ada berapa? Ada 4 elektron ya. Ada 4 elektron isinya, berarti 1 pengisiannya harus sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir di mana posisinya? Posisinya di sini. Oh, di kotak yang terakhir posisinya di sini, di kotak yang nilainya berapa? Minus 1. Berarti nilai M-nya adalah minus 1 ya. Sekarang S. Panahnya kemana yang terakhir? Ke bawah. Berarti nilainya adalah minus setengah. Ya, jadi seperti itu. Jadi nilainya bilangan kuantumnya adalah 3, 1, minus setengah, minus 1 dan minus setengah. Yang mana jawabannya? Coba kita lihat. 3, yang C, 3, 1, minus 1, minus setengah. Pas ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, misalnya ada contoh soal. Tentukan harga keempat bilangan kuantum dari, nah ada A dan B. Di sini saya akan contohkan yang A saja. Silakan yang B-nya nanti dicari sendiri ya. Sebagai latihan. 35 BR. Nah, ini tidak ada nomor massanya, langsung nomor atom. Berarti langsung kita konfigurasikan saja. 35 BR. Konfigurasinya gimana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, 3d10, baru 4p5 ya. 10, 20, 35 ya. Terakhirnya di mana posisinya? Terakhirnya posisinya di 4p5. Berarti kita tentukan bilangan kuantum untuk 4p5 saja. 4p5 berarti n-nya berapa? Dia berada pada kulit keberapa? Keempat. Berarti n-nya adalah 4. L-nya berapa? Dia berada pada subkulit P. Berarti L-nya 1 ya. S1P, S0, P1, D2, F3. Oke. M-nya dia berada pada subkulit P, berarti berapa kotak? 3 kotak ya. Tengahnya mana? Tengahnya ini kasih angka 0, ke kanan plus 1, ke kiri minus 1. Isinya berapa P-nya? Isinya 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhirnya di mana? Di sini. Di kotak dengan nilai berapa? 0. Berarti M-nya sama dengan 0 ya. S-nya panahnya kemana yang terakhir? Ke bawah. Berarti nilainya minus setengah. Sudah. Jadi nilai bilangan kuantumnya adalah 4, 1, 0 dan minus setengah. Jadi begitu cara menentukan bilangan kuantum suatu elektron ya, di mana masing-masing elektron di dalam atom itu memiliki bilangan kuantumnya masing-masing ya. Seperti larangan Pauli, tidak ada 2 elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama ya. Jadi kalau ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama, maka itu adalah elektron yang sama ya. Jadi kalau elektronnya berbeda, pasti bilangan kuantumnya juga berbeda ya. Oke, saya harap bisa dimengerti. Nah, untuk yang B silahkan dicari sendiri ya. Pasti saya harap sudah bisa menentukan sendiri penentuan dari bilangan kuantum suatu elektron. Oke. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk belajar. Itu tugasnya nanti akan saya share di Classroom. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.